Jadi kesadaran hukum terhadap masyarakat ini sangat sentral, ya, karena objek daripada hukum ini adalah masyarakat, ya. Semua masyarakat ada yang namanya equality before of the law. Jadi semua sama di mata hukum, ya, tidak ada yang membedakan. Karena kami sebagai anggota Polri, ya, sebagai kembaan kami adalah mengungkap suatu kejahatan. Mengungkap suatu kejahatan, harapannya adalah tercipta Harkaptibmas di wilayah Kabupaten Rembang. Babin Kamtibmas itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat ini menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan tidak melaksanakan atau tidak melanggar daripada ketentuan pidana, ya, dan profesional dan berintegritas dan memiliki semangat untuk terus belajar, ya, beradaptasi tentang dinamika hukum. Laksanakan diskusi dua arah. Masyarakat mungkin mempunyai banyak permasalahan, ada permasalahan disampaikan, kita berusaha untuk menjadi problem solving, ya, untuk memecahkan suatu masalah itu. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbake sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam acara Lebih Dekat. Ruang ngobrol penuh inspirasi bersama orang-orang luar biasa di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Jadi hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok polisi yang tak hanya tugas di lapangan saja nih teman-teman, tapi juga menginspirasi ruang perkuliahan. Menarik banget bukan? Jadi beliau ini adalah seorang perwira polisi yang mengabdi sebagai KBO Reserse Kriminal di Polres Rembang, sekaligus membagikan ilmunya sebagai dosen hukum di Universitas Terbuka. Perpaduan disiplin antara aparat dan wawasan akademisi membuat kiprah beliau ini patut kita simak dan tentunya berinspirasi buat kita semua. Jadi langsung aja kita sambut Bapak Ibtu Dr. Widodo Eka Prasetyo SHMH. Ibtu Dr. Widodo Eko Prasetyo SHMH, KBO Reserse Kriminal atau Reskrim di Polres Rembang dan dosen hukum di Universitas Terbuka. Selamat datang Pak Widodo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Ya. Kalau untuk saat ini kan Bapak sedang
melaksanakan dua peran penting nih Pak, yaitu sebagai KBO di Satreskrim Rembang sekaligus menjadi dosen di Universitas Terbuka di Rembang gitu. Gimana sih perjalanannya Bapak dari awal hingga saat ini Pak? Ya, jadi sejak kecil Pak, saya sejak di bangku SD itu sudah punya cita-cita menjadi seorang polisi. Ya, bapak saya seorang guru. Ya, jadi sejak kecil saya diberikan ilmu-ilmu tentang pelajaran kehidupan bermasyarakat, dan akhirnya setelah lulus SMA saya mendaftarkan diri di kepolisian. Setelah mendaftarkan di kepolisian, bertugas, saya mengikuti pendidikan S1, S2, dan yang terakhir S3. Setelah itu saya ingin mengembangkan ilmu hukum kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan akhirnya saya menjadi dosen di Universitas Terbuka di Rembang, Salut Kartini Rembang. Luar biasa banget ya Pak. Berarti selain di kepolisian juga Bapak sangat fokus juga ya untuk ke akademiknya gitu. Apa sih Pak motivasi terbesar Bapak sampai sekarang gitu? Motivasi saya ya, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ilmu hukum. Apa itu hukum? Apa itu peran hukum? Untuk ketertiban, untuk harkam tipmas kepada masyarakat apabila kita mentaati hukum tersebut. Oke. Itu motivasinya. Oke, baik Bapak, luar biasa banget ya teman-teman. Berarti Bapak juga selain menjadi KBO Reserse Satreskrim di Rembang gitu kan, jadi dosen juga gitu. Apa sih tantangan bagi Bapak ketika membagi waktu? Apalagi kan kalau misalnya menjadi dosen juga harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi seperti itu ya Pak. Gimana tuh Pak cara membagi Jadi waktu? kami membagi waktu sebagaimana mestinya Mbak ya. Jadi sesuai dengan tugas kami sebagai Polri, tidak mengganggu aktivitas kami, tugas pokok kami sebagai Polri, ya, karena di UT itu waktu pembelajaran di hari Minggu, ya, di luar jam dinas, ya. Kami tetap melaksanakan dinas di hari Senin sampai Sabtu, kemudian di hari Minggu kami mengajar di sana, bagi edukasi termasuk pendidikan hukum, ya, tentang harkam tipmas khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Untuk tantangannya terbesar hingga saat ini yang mungkin tidak terlupakan itu apa aja nih Pak? Tantangan sampai saat ini belum ada tantangan. Belum ada tantangan. Berjalan selaras, itu seimbang, profesional, dan berkeadilan. Oke, baik. Kalau misalnya dari dalam tugas kepolisian sendiri kan pasti Bapak juga menemui beberapa kasus yang sangat kompleks ya Pak. Iya. Jadi gimana sih menurut Bapak sebagai dosen nih peran pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran masyarakat seperti itu? Jadi kesadaran hukum terhadap masyarakat ini sangat sentral ya, karena objek daripada hukum ini adalah masyarakat. Ya, semua masyarakat. Ada yang namanya equality before of the law. Jadi semua sama di mata hukum, ya, tidak ada yang membedakan. Apabila seseorang ini melanggar hukum, pasti akan sama, sanksinya itu akan sama. Jadi perannya yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang hukum. Masyarakat paham tentang hukum. Apa itu hukum, ya. Kemudian yang kedua menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Haknya sebagai masyarakat adalah untuk mentaati hukum, ya. Kemudian kewajibannya juga dalam masyarakat ini harus mentaati hukum yang tertulis itu, karena kalau melanggar hukum ada sanksi pidananya. Kemudian yang selanjutnya membentuk sikap positif terhadap hukum, ya, sikap positif terhadap hukum. Selanjutnya ada lagi mendorong partisipasi aktif terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu akan melaporkan apabila ada kejadian hukum, kejadian tindak pidana. Ya, berperan aktif melaporkan, menyampaikan kepada petugas bahwa ada tindak pidana. Tujuannya adalah untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ya, apabila masyarakat ini sudah mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran hukum atau yang tidak boleh dilakukan, masyarakat akan tidak melakukan
perbuatan yang sekiranya melanggar hukum karena ada sanksi hukum di sana, ada sanksi pidana di sana. Seperti itu. Oke, baik. Oke, luar biasa. Untuk menyampaikan materi hukumnya sendiri kan sebagai dosen sekaligus pasti bertugas di kepolisian pasti juga menyampaikan hal tersebut tuh bukan hanya untuk kalangan mahasiswa saja tetapi untuk masyarakat juga. Gimana tuh Pak biar bisa dipahami oleh semua kalangan gitu. Betul. Jadi kita memberikan pemahaman, memberikan pelajaran di baik masyarakat kepada mahasiswa itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Memberikan contoh-contoh kasus-kasus yang ada selama ini, ya. Berikan contoh, harapannya adalah masyarakat atau mahasiswa ini mengetahui tentang delik-delik daripada aturan yang tidak boleh dilakukan dalam wujud perbuatan yang melanggar pidana itu. Jadi masyarakat mudah mengerti, mudah memahami apabila diberikan materi tersebut. Dan justru atau pastinya peran serta masyarakat. Kita memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita atau ruang tanya jawab. Jadi masyarakat atau mahasiswa yang belum paham bisa kita menggunakan dua arah. Jadi tidak menggunakan bahasa yang sulit dimengerti tapi bahasa yang mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ada nggak sih Pak kayak program dari kepolisian sendiri yang terjun langsung ke masyarakat untuk bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Rembang? Ada Bapak, ada Mbak. Jadi di kepolisian itu ada namanya Babin Kamtibmas. Ya. Babin Kamtibmas itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat ini menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan tidak melaksanakan atau tidak melanggar daripada ketentuan pidana. Ya. Jadi ini adalah pencegahan. Di situ ada fungsi-fungsi Kamtibmas, ya, diemban oleh Babin Kamtibmas dan semua anggota kepolisian itu mengemban fungsi Polmas, ya, kepolisian masyarakat. Seperti itu. Bukan hanya penegakan hukum, tetapi kita juga melaksanakan pencegahan. Tujuannya adalah agar Kamtibmas dan terciptanya keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Rembang. Gitu. Untuk pertemuan tersebut biasanya diskusinya dua arah atau gimana Pak? Dua arah. Dua arah. Jadi kita laksanakan diskusi dua arah. Masyarakat mungkin mempunyai banyak permasalahan, ada permasalahan disampaikan, kita berusaha untuk menjadi problem solving, ya, untuk memecahkan suatu masalah itu. Oke, baik. Karena sekarang Bapak di Reskrim mungkin juga banyak juga dari masyarakat itu yang menganggap kalau misalnya tugas Reskrim adalah menangkap kejahatan gitu ya Pak. Ya, betul. Nah menurut Bapak ini apa sih filosofi dari nilai yang harus dipegang seorang polisi yang bertugas di Reskrim itu sendiri? Jadi filosofi yang harus dipegang di Reskrim, kita harus memegang teguh. Yang pertama adalah penegakan hukum, fokus ke penegakan hukum yang berkeadilan, tentunya yang berkeadilan, ya. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu yang paling penting. Dan profesional dan berintegritas dan memiliki semangat untuk terus belajar, ya, beradaptasi tentang dinamika hukum, ya, tentang dinamika hukum. Itu filosofinya. Kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan penegakan hukum secara berkeadilan dan tentunya untuk membuat masyarakat ini Kamtibmas terjaga. Seperti itu. Oke. Mungkin ada nih Pak dari beberapa masyarakat mungkin ketakutan gitu kalau misalnya ke polisi buat ngasusin sebuah kasus gitu yang menimpa mereka gitu. Gimana sih Pak strateginya biar masyarakat ini tidak takut lagi untuk melaporkan tindak kejahatan? Jadi kami sampaikan kepada masyarakat apabila mempunyai permasalahan, silakan melaporkan ke Polri, ya, ke hal ini ke Polri secara umum, ke Polres Rembang apabila permasalahan itu ada di Polres Rembang. Kami akan menerima laporan tersebut dan menelaah. Karena dalam penanganan perkara itu tidak hanya dengan proses hukum, kita juga ada sesuai dengan Perpol, ya, peraturan kepolisian itu ada yang namanya restoratif justice, ya. Jadi pelaporan itu tidak hanya dituntut secara mungkin di persidangan, akan tetapi juga ada yang namanya penegakan hukum yang berorientasi ke restoratif justice, ya, mengembalikan keadaan yang semula, ya, kedua belah pihak. Kemudian yang penting ada kedua belah ini merasa salah satu tidak dirugikan. Ya, itu adalah
terobosan kreatif dari Polri itu sendiri. Oke, berarti itu sebuah inovasi juga ya? Inovasi, betul, inovasi. Oke. Lalu Bapak sendiri gimana sih Pak cara melihat keterlibatan masyarakat dalam membantu penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal yang ada di Rembang itu sendiri? Oke. Jadi peran masyarakat ini sangat sentral, Mbak, ya. Peran masyarakat itu sangat sentral sekali. Yang pertama, masyarakat melaporkan kejahatan itu. Apabila ada kejahatan, masyarakat silakan melaporkan kejahatan itu. Kemudian meningkatkan kesadaran hukum yang pastinya yang sesuai dengan saya sampaikan tadi, sadar tentang hukum. Kemudian mendukung program pencegahan. Ya, mendukung program pencegahan bahwa melakukan kejahatan itu ada sanksi pidana. Itu mendukung program. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman. Ya, kita harus berhati-hati, tidak boleh melakukan upaya-upaya yang menimbulkan tindak pidana. Kita harus menciptakan suasana yang aman di lingkungan. Kemudian mengembangkan budaya hukum. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi adalah bukan hanya di dunia nyata ya, tetapi di dunia maya. Peran medsos juga sangat penting. Ya, berikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus memegang yang namanya kekeluargaan, yang namanya keamanan dan ketidakpastian masyarakat. Tidak boleh kemudian kita bermedsos itu menjelek-jelekan orang lain karena ada undang-undang IT seperti itu ya. Kita harus berbijak dalam bermedsos yang sekiranya bisa menimbulkan suatu perbuatan tidak pidana. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Untuk di digitalisasi sendiri apa aja sih Pak yang sudah dilakukan di Rembang gitu terkait untuk kalau penegakan hukum? di digitalisasi berkaitan dengan penanganan perkara utamanya adalah yang penipuan online. Itu banyak sekali. Kita sudah beredukasi, ada yang namanya juga penipuan segitiga ya. Penipuan segitiga itu antara pelaku yang mengupload sebuah mungkin penjualan kemudian diambil oleh hacker dan salah satu adalah korban. Itu yang paling banyak terjadi adalah penipuan online seperti itu. Kita harus waspada apabila ada penjualan di medsos ya, di media sosial yang harganya mungkin di bawah rata-rata, patut waspada. Itu ada potensi melakukan penipuan dan segera tidak melaksanakan itu, tidak menanggapi itu atau bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik. Mungkin itu adalah salah satu tantangan dari digitalisasi ini. Betul. Ya Pak. Untuk ada nggak sih Pak peluang dari digitalisasi yang bisa dijadikan solusi oleh Kapolres yang ada di Rembang? Ada banyak. Kita memberikan edukasi, memberikan informasi tentang kepolisian, tentang keamanan dan ketertiban, tentang program-program Polri itu melalui digitalisasi. Ya, semua melalui media sosial. Ya, sudah ada Humas Polres Rembang. Kemudian ada Satreskrim, ada semuanya. Di sana ada jadwal-jadwal Kamtibmas yang ada di Rembang, seperti itu. Nah, kita melalui pastinya di era digitalisasi ya, kita harus memanfaatkan digitalisasi tersebut. Ya. Tetapi jangan memanfaatkan untuk hal yang kejahatan. Ya. Tetapi kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang digitalisasi. Oke, baik. Ada nggak sih Pak kayak kolaborasi dari berbagai pihak ya kan Bapak juga udah berkolaborasi juga ya dengan masyarakat terus dengan media sosial juga ya Pak. Betul, ada nggak sih pihak-pihak yang stakeholder gitu untuk membantu penegakan hukum di Rembang gitu? Kita dalam penegakan hukum ya, dalam penegakan hukum itu memang ada pihak-pihak yang membantu kita ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada di sana dalam KUHAP itu diatur ada yang namanya ahli. Nah, ahli ini yang akan membantu kita. Mungkin ahli kalau ahli permasalahan di medsos ya ahli digital itu pasti. Apakah kalau di up itu fotonya apakah aslian foto itu, kemudian kebenaran dari foto itu, keabsahan dari foto itu pasti ada ya. Karena juga diatur di dalam KUHAP. Di pasal 184 KUHAP itu diantaranya adalah keterangan ahli. Nah, ini ahli ini yang akan membantu kita dalam proses penyidikan suatu tindak pidana untuk mengungkap suatu kejahatan. Seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin kita move ke yang lebih santai aja kali ya Pak, yaitu kita sedang di segmen 4 yaitu cepat dan jujur. Jadi ini adalah sebuah games, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, nanti Bapak jawab dengan cepat dan jujur seperti itu Pak. Nanti Bapak juga bisa berikan alasannya seperti itu Pak. Sudah siap belum nih Pak? Sudah. Sudah siap. Yang pertama nih Pak. Lebih memilih mengajar di kelas atau turun langsung di lapangan menangkap pelaku kejahatan? Turun langsung di lapangan menangkap pelaku kejahatan. Ya. Karena kami sebagai anggota Polri, ya sebagai kebanggaan kami adalah mengungkap suatu kejahatan.
mengungkap suatu kejahatan harapannya adalah tercipta Harkaptimas di wilayah Kabupaten Rembang. Itu. Oke, baik. Berarti lebih memilih ke menangkap pelaku kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan sesuai dengan tupoksi kami sebagai anggota Polri di fungsi reserse. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang indeks kriminal di Rembang sekarang udah menurun apa gimana nih Pak? Indeksnya makin hari makin menurun, Pak. Karena kesadaran yang pertama kesadaran masyarakat, kemudian masyarakat sudah sadar hukum dan yang pasti masyarakat itu sudah mengetahui ya bahwa perbuatan pidana itu ada sanksi pidananya. Seperti itu. Alhamdulillah menurun, Pak, untuk kejahatan di Kabupaten Rembang. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak, lebih memilih menangani kasus besar yang rumit atau mengerjakan penelitian hukum? Kami memilih menangani kasus besar yang rumit. Ya. Jadi karena kebanggaan sebagai anggota Polri, sekali lagi Mbak ya, kebanggaan sebagai anggota Polri itu melakukan penyidikan yang tuntas ya, secara profesional dan berkeadilan. Seperti itu. Dan mengungkap suatu perkara kejahatan yang harapannya adalah untuk keadilan untuk masyarakat. Ya. Seperti itu. Oke. Apa sih Pak strateginya biar tuntas gitu buat penyidikannya? Ada nggak? Strategi kalau tuntas untuk pendidikan kita harus menguasai suatu permasalahan itu. Ya, SDM daripada penyidik harus mumpuni. Ya, kita harus mempunyai integritas yang pertama. Yang paling utama adalah integritas kita bahwa kita menangani suatu perkara itu harus berdasarkan hukum, berdasarkan aturan yang berlaku dan outputnya adalah untuk melindungi masyarakat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak, luar biasa ya Bapak. Ternyata pengalamannya cukup panjang juga ya Pak, walaupun Bapak mungkin masih muda ya Pak, sekarang sudah memiliki peran penting di 2 instansi sekaligus, di Universitas Terbuka Salut Rembang dan di Polres Rembang itu sendiri. Oke, luar biasa banget ya Sobat Bangkit TV. Dari ruang kelas hingga ruang penyidikan, kita belajar bahwa dedikasi dan pengetahuan bisa berjalan sering untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Terima kasih banyak Pak Widodo atas waktunya, inspirasinya, dan tentunya semangatnya dalam mengabdi pada negara melalui 2 jalur nih, yaitu ada keamanan hingga pendidikan juga. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Dan tentu saja terima kasih banyak kepada teman-teman Bangkit TV yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus kobarkan semangat belajar, taat hukum, dan berkontribusi positif bagi lingkungan kita. Salam Bangkit TV. Kedai Hitam Putih SLI Group Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadosnya saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet.
Dan dijamin uangnya aman dong.